Selamat pagi adik JJ. Terima kasih adik sudah datang ke ruangan ibu. Ibu senang sekali adik mau berbagi di sini. Bagaimana perasaan adik sekarang? Selamat pagi Ibu, sebelumnya terima kasih karena sudah mau menerima saya di sini. Jadi perasaan saya sekarang itu saya cemas dan juga bingung dulu. Oh, jadi perasaan yang adik rasakan sekarang adalah cemas dan bingung ya. Terima kasih adik sudah jujur tentang perasaannya adik. Bisakah adik cerita yang membuat adik merasa seperti cemas dan bingung itu seperti apa? Sekarang kan banyak tugas sekolah Ibu, terus di rumah juga banyak masalah, jadi saya sangat bingung Ibu. Jadi adik merasa menghadapi banyak tekanan tugas di sekolah dan juga di rumah. Ketika itu terjadi, apa yang biasa adik rasakan? Saya jadi stres Ibu, kadang-kadang juga saya sedih sampai menangis. Iya, jadi adik stres dan sedih ya. Itu pasti tidak mudah. Ibu di sini untuk mendengarkan. Kalau boleh tahu masalahnya di rumah adik itu seperti apa yang sedang adik alami? Orang tua saya di rumah Ibu sering bertengkar, kadang hampir setiap hari. Oh iya, jadi mendengar pertengkaran itu setiap hari tentu sangat berat untuk adik ya. Saat itu terjadi, biasanya adik melakukan apa? Saya biasanya masuk kamar Ibu terus pakai headset, kadang juga keluar rumah. Oh iya, jadi adik berusaha untuk menjauh agar tidak terlalu terdampak terhadap pertengkaran tersebut. Itu adalah salah satu cara adik untuk melindungi diri. Tapi apakah perasaan itu benar-benar hilang? Tidak juga Ibu, tetap saja kepikiran. Berarti walaupun adik sudah menjauh, pikiran dan perasaan itu tetap masih ada. Apakah yang biasa adik lakukan saat pikiran itu masih ada? Saya pikir kenapa keluarga saya seperti ini terus Ibu. Saya takut jadi semakin parah ke depannya. Jadi adik ada rasa kekhawatiran dalam keluarga tersebut. Itu sangat wajar. Dari semua perasaan itu, mana yang paling membuat adik sering rasakan? Sedih sama cemas Ibu. Jadi sedih sama cemas. Ibu bisa memahami itu. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan belajar adik di sekolah? Saya jadi susah fokus Ibu. Terus kadang lagi belajar tapi kepikiran di rumah terus, dan juga saya kadang telat mengerjakan tugas dan juga kumpul. Jadi kondisi di rumah sangat mempengaruhi konsentrasi dan tugas belajar adik di sekolah. Itu pasti membuat adik semakin terbebani ya. Ya Ibu, jadi saya merasa jadi siswa yang tidak baik Ibu. Jadi adik merasa seperti tidak mampu, itu perasaan yang sangat berat. Menurut adik di sini, menjadi siswa yang baik itu seperti apa? Yang rajin, terus nilainya bagus, dan juga tidak telat saat kumpul tugas Ibu. Jadi adik punya harapan yang sangat cukup tinggi ya terhadap diri adik sendiri. Tapi di sisi lain, adik sedang berada di masa yang sulit. Iya Ibu. Kalau boleh tahu, melihat dari sisi lain, adik sedang menghadapi banyak masalah. Karena tetap datang ke sekolah dan belajar, itu menunjukkan adik mempunyai tanggung jawab yang besar. Saya tidak kepikiran sebelumnya Ibu. Itu adalah kekuatan yang adik miliki. Tidak semua orang bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Oh, iya Ibu. Sekarang kita coba melihat dari ke depan. Dari semua yang adik alami, apa yang paling ingin adik memperbaikinya? Saya ingin lebih fokus belajar Ibu, dan tidak terus-terus memikir masalah rumah. Oke, baik adik. Jadi sekarang tujuan yang bagus itu, menurut adik langkah kecil apa yang bisa adik lakukan supaya lebih fokus? Mungkin saya bisa belajar di perpustakaan Ibu atau di tempat-tempat yang lebih tenang. Itu ide yang sangat baik adik. Lingkungan yang tenang bisa membantu adik untuk lebih fokus. Selain itu, apakah adik pernah mencoba menceritakan ke orang lain tentang masalahnya adik? Kadang juga saya cerita ke teman Ibu, tapi tidak sering. Bagaimana perasaan adik setelah menceritakan masalahnya adik kepada teman adik? Lega Ibu. Oh, jadi adik setelah menceritakan, adik merasa lega ya. Berbagi cerita itu bisa membantu meringankan perasaannya adik. Itu yang bisa salah satu cara untuk adik bisa melakukannya lebih sering. Ya Ibu. Ibu mengambil kesimpulan dari masalah ini saat adik menghadapi masalah di dalam rumah,
yang membuat adik merasa sedih dan cemas, itu akan berdampak kepada konsentrasi belajar adik di sekolah, sehingga adik kurang memperhatikan guru di depan. Tapi apakah adik juga punya kekuatan seperti tetap datang ke sekolah? Itu adalah perkembangan yang bagus terhadap adik, meskipun adik mengalami sedih dan cemas di rumah, tetapi adik tetap semangat datang ke sekolah. Iya Ibu. Oke, baik. Kedepannya kita bisa bersama-sama mencari cara supaya adik bisa lebih fokus dalam belajar. Meskipun situasi di rumah adik itu sering berubah-ubah, Ibu akan mendampingi kita dalam proses ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama adik JJ. Terima kasih juga adik JJ karena adik sudah berani untuk terbuka terhadap Ibu. Kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya adik. Baik Ibu, terima kasih juga Ibu karena sudah memberikan solusi yang terbaik untuk saya. Ya, sama-sama adik. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang.